Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hai semua, balik lagi dengan aku Venitali di sini, tapi bukan di acara Time to Eat, di acara Time to Ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini tanggal 27 Mei, aku bersyukur banget, sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Doaku, doa kalian semua itu dikabulkan. Aku memperoleh hasil swab negatif secara 2 kali berturut-turut, sehingga aku diperbolehkan pulang sama pihak rumah sakit Mitra Keluarga Waru Sidoarjo. Begitu bersyukurnya aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi ya. Tadi pagi itu, siang sih. Wah, ceritanya panjang deh, nanti aku ceritain ya. Aku benar-benar berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada suami, kepada orang tua, tante, semuanya ya, saudara-saudara, kepada adik, kakak, semua ipar, orang tua yang pasti ya. Aku bersyukur banget atas doa semuanya. Saya bisa di titik yang ini, aku boleh keluar dari rumah sakit, guys. Juga aku mau berdoa. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada semua follower yang di Instagram itu yang aku nggak kenal. Hai semua, aku nggak kenal, tapi ya ampun banyak banget orang baik di luar sana loh. Kita nggak kenal, tapi banyak banget yang ngasih support aku, baik lewat DM atau mereka berdoa lah yang pasti ya. Sejak tahu video viralku yang kapan hari itu, aku bersyukur banget, banyak dikelilingin orang-orang yang baik gitu. Sama subscriber aku yang ada di sini juga terima kasih, karena doa kalian semua aku boleh keluar dari rumah sakit. Aku bersyukur banget. Aku berdoa buat kalian semua, semoga Tuhan memberkati kalian semua, menggantikan memberkati kalian semua lah intinya, yang sudah mendoakan saya sampai bisa keluar dari rumah sakit dan dinyatakan negatif. Terima kasih ya semuanya. Supaya nggak kering mulutku, aku juga ada minum. Jadi aku pengen minum juga ya. Ditemani dengan minum, aku minum Cincau Station ini yang honey lime. Itu enak banget. Jadi ingredientsnya itu dia ada madu sama lime, jeruk nipis guys. Ini enak banget, segar banget. Jadi guys, total aku di rumah sakit itu sekitaran 1 bulan berapa hari gitu loh. Waktu itu aku masuknya tanggal 23 tengah malam kan, April 23 April itu tengah malam, itu waktu ulang tahunnya suamiku guys. Kebayang dong, ulang tahun di dalam rumah sakit. Ya udah, aku masuk, terus aku dapat perawatan selama 1 minggu itu di kamar isolasi yang di bawah. Kami sendiri-sendiri gitu ya tempatnya. Terus setelah tanggal 1 itu aku dapat hasil positif. Yang pertama kali, swab pertama itu hasilnya positif. Langsung kita berdua dipindah ke lantai 5, itu khusus pasien positif COVID. Ya udah, kita diam aja gitu di situ. Kita dimasukkan ke dalam satu kamar. Jadi kita cuma berdua aja di dalam kamar itu. Hari demi hari kami nunggu hasil swab, seminggu, 2 minggu. Terus ngerasa kayaknya, kok ini kok nggak bener sih? Kok lama banget? Ternyata guys, Surabaya itu yang terinfeksi itu makin nambah dan banyak lagi gitu loh. Jadi di Surabaya ini yang mau tes swab itu antrinya minta ampun.
Sehingga swab-swab yang kami masukkan ke beberapa laboratorium di Surabaya itu penuh dan menunggu antrian. Jadi waktu itu swabku yang pertama positif, swab yang kedua ternyata aku masih positif guys. Sedih dong. Ya udah, aku melanjutkan isolasi di rumah sakit, tapi udah nggak dikasih obat lagi sih, jadi cuman vitamin doang ya, tiap hari vitamin dan makan. Dan makanya aku tuh sering bikin mukbang tuh karena aku disuruh makan yang banyak supaya imunku tuh nambah gitu loh. Jadi ya udah, kita swab ketiga dan keempat akhirnya, tapi sepertinya swab ketiga dan keempatku itu juga masih positif. Aku down dong di situ. Terus kapan dong aku pulang, kapan aku ketemu anak-anakku, aduh Tuhan gimana nih gitu. Terus satu kali di swab yang kelima dikabarin aku juga masih positif guys. Pasti sedih dong. Aku masih inget itu hari Sabtu sekitar minggu lalu kalau nggak salah ya. Itu aku ikut persekutuan doanya Ko Philip di online gitu, di HP ya, di online. Singkat cerita, setelah aku mendengarkan khotbah lah apa segala macam, pas lagi berdoa itu kan aku kusuk banget kan waktu itu. Kusuk banget, aku berdoa memohon supaya diizinkan untuk ketemu anak-anak dan keluar dan negatif gitu loh. Aku dan suamiku maksudnya. Terus di dalam doa itu Ko Philip itu ngomong, saya merasakan, saya melihat bahwa ada perempuan nggak tahu perempuan atau gimana, pokoknya intinya aku mengimani kalau itu tuh aku gitu loh. Pokoknya nggak tahu si orang lain mungkin di sebelah mana, di sebelah dunia mana gitu ya. Dia bilang yang sedang COVID, menjalani perawatan COVID gitu loh. Aku percaya saat ini juga di dalam nama Yesus sembuh. Terus aku tuh kayak ngerasa langsung sep itu bukan kayak yang horor-horor gitu sih. Maksudnya aku merasa kayak aku menangkap itu, aku merasa iya itu aku Tuhan. Itu aku imani, aku sembuh malam itu guys, hari Sabtu. Lu tanggal berapa sih itu lupa. Terus habis gitu aku imani. Terus beberapa hari kemudian, 2 hari kalau nggak salah tuh, karena kita bercanda kan sama suamiku waktu lagi makan siang gitu, aku bercanda, nggak tahu arah pembicaraannya apa, tapi aku ngomong gini, kayak mulutku tuh keluar aja gitu, tapi keluar yang bukan sembarangan ya, kayak sok-sokan tuh bukan, tapi itu keluar dari hatiku, bener-bener keluar dari hatiku. Ya itulah, mungkin aku merasakan ya itulah yang namanya iman. Kalau kita mengimani sesuatu itu kayak datangnya dari Roh Kudus, langsung kayak keluar. Langsung aku tuh, ya bolehlah dibilang kayak cuman asal ngomong gitu ya. Aku ngomong gini, no, nggak tahu ngomong apa gitu sama suamiku, bilang no, swab kita ke-6 ke-7 semua negatif. Aku mengimani itu, kita masih negatif. Mengimani dengan percaya, tapi secara sisi manusiawi mungkin ada 0, berapa ada ngerasa juga, are you sure? Tapi kan ada lebih dari itu. Aku mengimani waktu mengatakan itu nggak main-main loh guys. Terus berapa hari kemudian dapat kabar dari dokter bahwa swabku yang ke-6 udah keluar dan itu negatif. Aku wow, oh my god. Lalu kami menunggu-nunggu, terus akhirnya hari ini tadi ditelepon, ada telepon berdiri gitu ke kamar. Oh iya gitu suamiku. Terus dia bilang, kamu pulang hari ini. What? Yeah sure. Yang bener? Iya kamu pulang. Masa sih aku masa bercanda sih katanya gitu. Swabmu yang ke-6 dan ke-7 itu dinyatakan negatif. Oh my god. Aku langsung terdiam, sedikit gemetar. Aku merasa wow, di saat kita dalam lembah kekelaman itu guys, percaya deh, kalau kita mengimani sesuatu, kita menerimanya. Imannya aja, tetap beriman. Aduh, hampir nggak percaya pokoknya intinya. Apa yang aku ucapkan dengan keluar dari hatiku itu terjadi. Semua karena Tuhan. Di sini kebetulan kan aku Nasrani ya guys. Aku bicara ini bukan hanya karena aku Nasrani aja, tapi aku berbicara bahwa untuk agama yang lainnya, kita punya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Ujung-ujungnya tuh juga Tuhan gitu loh.
seberapa kita kaya, seberapa kita punya ini itu, ataupun kita nggak punya apa-apa, ujung-ujungnya juga minta tolongnya ke siapa? Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Ujung-ujungnya ke Dia. Selama kita bergantung kepada Dia, kita pasrah, kita percayakan seluruh hidup kita kepada Dia, hasilnya apapun, A, B, C, Tuhan bilang mungkin belum jawab, Tuhan bilang jangan dulu, atau apa, berserah aja. Berserah, berdoa, mendoakan orang lain juga. Jadi kita nggak boleh egois gitu ya, berdoa hanya Tuhan buat aku ini itu. Tidak, mendoakan orang lain juga. Itu kuncinya kalau dari aku ya. Aduh, aku rasanya kayak sampai aku ngerasa kayak gini tuh karena aku takjub gitu loh. Pertolongan Tuhan itu ajaib banget gitu. Kalian jangan berdiri di kekuatan kalian sendiri, karena kita nggak kuat. Gimana pun juga kalau kita berdoa saat kita down, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk kita melewati badai-badai kehidupan. Belum mesti dijawab, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk ngelewatin itu semua. Jadi untuk kalian semua yang sekarang masih berjuang untuk melawan COVID ini guys, aku mohon kalian banyak berdoa, terus mendoakan orang lain juga. Jadi gak cuma mikirin diri sendiri gitu kan. Percaya deh, dengan iman kita menerima apa yang terbaik buat kita. Terus juga untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih meremehkan akan COVID ini, yang katanya was ini konspirasi lah apalah, itu terserah guys, terserah orang mau ngomong apa. Tapi pada kenyataannya pun ada yang menjadi korban. Aku dan suamiku mungkin termasuk yang bisa selamat dari COVID ini, tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa selamat. Kita nggak tahu kenapa gitu loh. Di sini aku cuma bisa bersyukur aja. Jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan juga. Kalau bisa nggak usah keluar-keluar dulu deh sampai semua ini reda. Karena kan PSBB juga katanya diperpanjang juga kan. Udahlah, ikutin aja anjuran pemerintah apa gitu, diikutin deh demi baiknya kita juga. Ngapain sih gitu loh. Terus saya nggak kerja ini itu. Saya udah dipecat lah apa segala macam, gaji saya cuma dipotong separuh. Halo, bukankah kita masih punya tangan, punya kaki, bisa mengerjakan apapun segalanya? Kita punya HP. Sekarang kerjaan online pun banyak guys. Kamu ngambil barang apa, kamu kirim kemana, dropship itu banyak. Asalkan kita punya kemauan, Tuhan pasti denger. Pasti, Tuhan pasti buka jalan. Asalkan kita punya semangat ya untuk melalui ini semua, kita pasti bisa. Ya gitu deh guys, kisahku, perjalananku menghadapi COVID ini. Dan aku seneng banget diizinkan untuk ketemu lagi sama anak-anak, sama keluarga-keluargaku semua. Dan satu lagi guys ya, ini sesuatu menurutku sedih banget ya. Jadi beberapa kemarin kalau nggak salah, itu ada salah satu followerku di IG ya. Dia itu tanya-tanya gitu ke aku, Kak gimana kalau demam itu kayak gimana gini, pokoknya pertanyaan yang gejala-gejala gitu ya. Terus karena papaku itu sepertinya sudah menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Terus seperti apa ya mekanismenya kalau masuk rumah sakit apa segala macam gitu. Karena dia udah sempat kayak ludah darah atau muntah darah, aku kurang jelas juga ya. Terus aku bilang, ya langsung masuk rumah sakit aja gitu. Sempat dia tanya, gimana Kak di Mitra Keluarga Waru itu oke nggak pelayanannya gini-gini? Aku bilang oke kok, bagus. Aku bilang gitu, everything oke di sini gitu. Terus nggak lama aku tanya, gimana udah masuk rumah sakit gitu. Terus jawabannya adalah, iya Kak, papa saya sudah bertemu Bapak. Aku sempat kaget gitu, maksudnya bertemu Bapak itu apa ya? Aku bacain, oh my god, maksudnya itu udah nggak tertolong lagi guys.
Aku langsung shock, jujur. Aku bilang aku turut berduka cita gitu kan, dalam hati aku tuh turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan ya. Come on, ini aku kasih cerita ini bukan lucon, bukan bohongan, itu bener yang terjadi di luar sana. Jadi aduh, please deh, ikutin aja deh anjuran pemerintah, jangan sakarepe dewe mulai sekarang. Ini true story loh, follower dari IG ku sendiri. Sangat disayangkan kalau kita ugal-ugalan gitu, semau gue. Oke guys, thank you curhatan hari ini. Aku curhat udah keluar dari rumah sakit. Semoga menjadi berkat buat kalian semua. Apa yang sudah aku sampaikan di sini. Tetap semangat menjalani hari-hari. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua sampai pandemi COVID ini berakhir ya guys ya. Aku excited banget nanti di konten-kontenku yang berikutnya, nggak cuma makan-makan doang ya. Kalian pasti bosen dong lihat aku makan. Aku akan ada konten-konten lainnya, misalnya kayak masak, karena kan aku suka masak. Aku juga bisa masak ya. Konten masak, terus ya banyak deh yang lainnya. Kalian tunggu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. God bless you. Ciao.